Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat, rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan bagi kita semuanya. Mari kita bisa bermuajahah dalam rangka taqarrubullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah wajib salat maghrib berjamaah. Insyaallah nanti akan dilanjut dengan salat isya. Yang keduanya kita tawassul haq, tawassul salat. Kita akan membahas kitab yaitu Syarah Nawaqidul Islam di Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian syarahnya adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Nawaqidul Islam artinya yaitu pembatal Islam, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan, keyakinan, perkataan, ya, dan lain sebagainya yang mampu mengeluarkan atau membatalkan keislaman seorang mukmin. Tentu ini wajib kita kenali, dikarenakan zaman yang penuh fitnah saat ini menjadikan orang itu bisa saja tanpa dia sadari termasuk bagian orang yang melakukan perbuatan, mengucapkan suatu perkataan, meyakini suatu keyakinan yang kesemuanya itu bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam ini. Sangat berbahaya, sehingga kemudian para ulama itu banyak ya, menulis kitab-kitab, menyusun dan kemudian memberikan setelah menyebarluaskannya dalam rangka memperingatkan umat Islam agar kemudian tidak terjebak dan tidak terjerumus dalam fitnah itu yang kemudian membuat dia Islamnya batal. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam anna nawaqidul Islam asyratun nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10 macam. 10 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala asy-syekh rahimahullah taala, ilam, makna iklam di sini yakni itu ta'allam wa ifham, wa hadhihi kalimat yukti biha li al-ahamiyati. Kalimat i'lam ya, itu bermakna pelajarilah, wa ifham, dan fahamilah. Makna kalimat i'lam di awal kitab itu ya, itu adalah bermakna pelajari dan fahamilah. Kenapa begitu? Kalimat ini datang dikarenakan apa? Pentingnya hal yang akan disampaikan setelah kalimat itu. Wa tanji ala ahamiyati ma ba'da, dan tentu saja mengabarkan tentang sesuatu yang datang setelah kalimat itu sangat penting. Artinya setiap kali Rasulullah mengatakan wa'lam, dan kemudian ketahuilah, maka makna ketahuilah itu adalah mempelajarinya, memahaminya. Itu penting. Anna nawaqidul Islam asyratun, bahwasanya nawaqidul Islam itu ada 10. Apa makna nawaqid? Jam'u naqid, jam'u naqidun, jamak dari kata naqidun. Wahia
mubtalatu wa hiya al-mubtalatu, dia adalah pembatal yang maknanya juga nawaqid. Islu seperti nawaqidul wudu'i, pembatal wudu. Nawaqid maknanya juga yang membatalkan wudu, sama begitu. Tusamma bin nawaqid, diberikan nama dengan nawaqid. Wa tusamma bi asbabir ridati au anwa'ir ridah, juga diberikan nama yang lain sebagai sebab-sebab kemurtadan seseorang atau anwa'ir ridah, atau jenis kemurtadan. Nawaqid al-Islam berarti asbab ar-ridah atau anwa'ir ridah. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim min ajli ay yatajannabuha wa yahdharu minha. Memahaminya, mengenal jenis-jenis apa saja yang termasuk pembatal keislaman itu bagi setiap muslim itu muhimmatun jiddan, penting banget, sangat penting. Min ajli ay yatajannabuha wa yahdharu minha, dalam rangka untuk menjauhinya dan memberikan peringatan atas hal tersebut. Kenapa? Lianna al-muslim idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha ay yaqa'a fi syai'in minha. Karena seorang muslim itu jika enggak memahaminya, enggak mengenalinya, enggak mengetahui jenis-jenis pembatal keislaman tadi itu, bisa jadi dia bisa terjerumus ke dalamnya. Ditakutkan dia bisa masuk ke dalam salah satu bagian dari pembatal keislaman. Wahia minal fitrah, itu adalah bagian yang sangat mengkhawatirkan. Wal ahamiyatu bimakani, sesuatu yang sangat penting. Di annaha nawaqidul islami wa mubtalatuhu wa ma'rifatu asbab riddati anil islami muhimmatun jiddan. Semuanya itu bagian dari sesuatu yang harus dan wajib dan penting untuk dipelajari oleh orang Islam dalam rangka untuk menjadikan dia mawas diri, awas, dan jangan sampai dia terjatuh ke dalam salah satu bagian dari yang menyebabkan dia keluar dari agama ini. Apa sih makna riddatul Islam itu? Makna dari murtad itu apa? Maknaha ar-ruju' an Islam, maknanya adalah rujuk itu kembali. Tapi kalau ar-ruju'an bermakna keluar. Ar-ruju' anil Islami, artinya dia kembali dari agama Islam kembali ke agama selain Islam. Sebelum Islam jahiliyah itu kan, sebelum orang-orang zaman Nabi itu jahiliyah kan agamanya, sehingga kemudian rujuk anil Islam berarti dia kembali dari Islam, kembali kepada kejahilian. Irtadda idza raja'a qala ta'ala, kemurtadan itu, murtad itu ketika kembali kepada agama sebelum Islam. Allah berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, janganlah kalian keluar bermurtad ala adbarikum, murtad kembali ke belakang, maksudnya sebelum Islam. Fatanqalibu khasirin, maka engkau menjadi orang yang merugi. Surat Al-Maidah ayat 21. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman juga, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kemudian dia murtad di antara kalian dari agamanya dan mati, sedangkan dia matinya itu melakukan kondisi keadaan kafir, belum kembali, faulaika habitat a'maluhum, maka seluruh amalannya itu menjadi sia-sia di dunia wal akhirah, dunia maupun di akhirat. Faulaika ashabun, termasuk penduduk neraka, hum fiha khalidun. Hada, ini adalah takdir syadidun minallahi lil mu'minin,
Ayat-ayat di atas tadi itu adalah peringatan yang sangat keras dari Allah kepada kaum mukmin. Apa itu yang diperingatkan? Bahwa orang yang keluar dari agamanya dan kemudian dia mati dalam kondisi itu, dia termasuk kafir dan kemudian neraka selamanya. Apa yang diperingatkan? Man yartadid minkum ayyuhal mu'minun an dinihi fayamut huwa kafir. Jadi barang siapa yang keluar dari agamanya dan kemudian mati, maka dia pasti dikatakan kafir. Walam yatub qabla al-maut, dan belum sempat bertaubat sebelum mati. Wa yarji'u ila Islam, kembali ke Islam. Sebelum mati dia nggak sempat taubat dan nggak sempat kembali ke Islam, maka faqad habitat a'maluhum, seluruh amalannya, walaupun dia sudah melaksanakan derma, sedekah, membangun masjid, apalagi segala sesuatu yang bersifat kebaikan amal soleh, tetapi kalau dia kemudian masuk dalam satu dari pembatal keislaman itu, habitat a'maluhum, tidak akan terima amalannya fid dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat, dan dia bagian dari penduduk neraka selamanya. Orang yang walaupun muslim ngakunya, tapi dia punya hal-hal yang tidak disebutkan apa saja itu untuk Islam itu, banyak sedekahnya, banyak membangun masjid, banyak menolong umat Islam, tetapi dia kemudian masuk dari salah satu bagian dari yang membuat dia keluar dari agama, semuanya akan sia-sia, tidak diterima karena iman. Makanya kemudian dia termasuk bagian batam qalibu khasirin, maka kalian termasuk orang yang merugi. Ayat yang lain berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu mawwala lahum wa amla lahum. Orang-orang yang kemudian murtad, kembali ke belakang kepada sebelum Islam dahulu, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah dia mendapatkan kejelasan dari petunjuk ini, asyaitanu sawwala lahum, maka sesungguhnya syaitan itu telah menjadikan dia wa amla lahum. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Saya lanjut terus. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang dia mencintai kaum tersebut dan kaum tersebut mencintai Allah. Apa cirinya? Al-dhillatin 'alal mu'minin, yang dia bersikap adil kepada kaum sesama mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, tapi dia bersikap keras dan tegas kepada kaum kafir. Nah sekarang kalau ada orang mengaku mukmin, mengaku muslim, ada orang yang mengaku muslim tapi kemudian cirinya begini, adillatin 'alal kafirin, misalnya gitu, berlaku adil kepada kaum kafir, wa a'izzatin 'alal mu'minin, tapi bersikap keras kepada kaum mukmin, berarti dia bukan orang atau mukmin yang dicintai Allah. Artinya dia bisa dikatakan sebagai orang yang bukan Islam, karena orang mukmin itu cirinya adillatin 'alal mu'minin, kepada sesama mukmin dia berlaku lemah lembut, berlaku adil, tapi kepada orang kafir dia tegas. Ada nggak orang yang sebaliknya, yang mengaku Islam tapi keras kepada sesama muslim, tapi kepada seorang kafir mereka sangat toleran sekali? Ada nggak? Maka tentu ini lawan dari ayat ini, lawan dari ciri khas orang yang dikatakan Allah mencintainya, mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti lawannya yang dicintai dibenci Allah, ya kan? Nah, kembalikan sekarang. Ayat yang lain mengatakan, man yartadda minkum an dinihi yarji' an dinihi, maknanya barang siapa yang keluar dari agama kamu, kembali ke agama sebelum kamu, fa fi hadil ayat tahdiru minal riddah
wal wa'idu 'alaiha, ini adalah peringatan dari kemurtadan itu dan ancaman atasnya. Nah, itu semua adalah landasan Alkitab Al-Qur'anul Karim yang dijadikan sebagai dalil atas penulisan kitab ini. Wa amal ahadis, kemudian dalil dari hadis apa? Faqala, ya, faqala Rasulullah SAW, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah orang muslim kecuali dari salah satu dari tiga ini. Apa itu? As-sayyiduz zani, yang pertama, darahnya orang yang mengaku muslim yang halal untuk ditumpahkan oleh sesama muslim. Yang pertama, as-sayyiduz zani. Apa itu as-sayyiduz zani? Orang yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah atau wanita yang sudah menikah berbuat zina, maka dia harus ditumpahkan darahnya dalam Islam, ya kan? Kalau sekarang enggak ya? Sekarang enggak ya? Hukumnya orang yang berzina, baik laki maupun perempuan, as-sayyid itu artinya orang yang telah menikah, az-zani berzina, pelaku zina, maka dia harus ditumpahkan darahnya, artinya dihukum Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu pembunuhan. Seseorang yang membunuh orang lain bighairi haq, maka dia juga boleh ditumpahkan darahnya. Yang ketiga, tarikul lidinihi, orang yang keluar dari agamanya. Nah, orang yang keluar dari agamanya itu juga harus ada kayak keluar dari agamanya. Yang kemarin pertama itu ya, hadza huwa asyahid. Ini sesuatu yang bisa diperhatikan, dilihat langsung. Al-fariqu lil jamaah, juga ada mereka itu bagian dari orang yang keluar dari jamaah. Maka sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu, ya, faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, keluar dari agamanya dengan agama yang lain itu, maka uqtuluhu, perangilah dia, bunuhlah dia. Keras banyak, nanti kita akan bahas kenapa begitu. Fa'ikana, karena sesungguhnya al-murtadun, ya, fa'ikana al-murtadun, jika ternyata yang murtad itu jamaah, lahum syaudatun fa'innahum yuqatiluna kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtadin. Jika ternyata yang murtad itu orang banyak, jamaah, punya kekuatan, punya senjata, karena sesungguhnya mereka itu dulu diperangi sebagaimana Abu Bakar memerangi mereka. Siapa yang diperangi Abu Bakar? Siapa mereka yang diperangi Abu Bakar saat Abu Bakar pertama kali menjadi khalifah, ketika baru dibaiat diangkat sebagai khalifah? Siapa yang diangkat? Orang-orang yang enggan membayar zakat. Dia masih sholat, masih puasa, masih haji, tapi tidak mau membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, mereka tidak mau membayar zakat. Kan itu bagian dari rukun Islam, ya? Sehingga kemudian Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang kemudian mereka tidak, ya, keluar dari salah satu yang 5 itu, dia termasuk murtad. Tidak bayar zakat itu murtad, Abu Bakar. Saya baca, ya, itu murtad dan diperangi. Jika perang besar-besaran itu murtad kaum muslim, jika banyak dari korban-korban itu terbunuh pada perang tersebut. Padahal di perang itu sama muslim menurut pandangan orang yang tidak mengerti, tapi menurut pandangan Abu Bakar, dia sudah melakukan dari salah satu dari 5 rukun Islam, murtad sudah dia, maka wajib diperangi dan ditumpahkan darahnya halal, maka diperangi oleh Abu Bakar as-Siddiq. Saya bertanya, kira-kira kalau Abu Bakar as-Siddiq hidup saat ini, kira-kira gimana ceritanya? Langsung ditangkap ya, ya, oleh pasukan bertopeng itu ya, ditangkap langsung. Ya, ya, jadi, dan itu Abu Bakar bagi panutan kita
dan manusia terbaik dari jenis manusia biasa yang kelak akan pertama kali masuk ke surga, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hatta akhdahum lil Islam, sampai kemudian mereka kembali kepada Islam. Wa qutila man qutila minhum ala riddatihi. Ya. Dan kemudian orang yang memerangi Islam karena kemurtadannya harus orangnya. Wa taba minhum, tetapi orang yang kemudian bertaubat maka juga diampuni. Faqala taluhum radhiyallahu anhu muhaqqaqan, ya, muhaqqaqan bidzalika qaul ta'ala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang murtad karena tidak membayar zakat itu karena dalilnya sudah sangat tegas dan jelas. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu dalilnya Abu Bakar As-Siddiq saat memerangi mereka. Adillatil mu'minin azzatil kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatan la'imin. Perhatikan baik-baik. Di akhir ayat ini, setelah kemudian bersikap adil kepada kaum mukmin, keras kepada kaum kafir, tegas kepada kaum kafir, mereka itu sifat yang lain adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatan la'imin, dan dia tidak takut terhadap celaan dari tukang celah. Jadi kalau sudah menegakkan kalimat hak, ya, menegakkan kalimat hak itu banyak dicela, ya enggak? Banyak dicela, banyak kemudian dimusuhi, banyak kemudian dia diperangi juga oleh orang-orang kafir tadi itu. Tapi mereka tidak takut sama sekali. Qala al-ulama, berkata ulama, hadal ayat nazal fi Abu Bakar As-Siddiq wa ashabihi alladzina qatalu al-murtadin. Ini datang ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya saat mereka memerangi kaum murtadin. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal. Karena Allah mengabarkan kepada mereka tentang orang-orang yang kembali ke mana? Ke agama nenek moyang mereka. Man yartadda itu kembali kepada agama nenek moyangnya, dia yang masih dalam mustaqbal. Fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan siapa? Ja'allahu bi Abi Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud itu fasawfa ya'tillahu, itu maknanya adalah Allah mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq wa sahabati dan juga para sahabatnya Rasulullah SAW. Faqatalu al-murtadun, dan mereka memerangi kaum murtadin. Wa in kana al-murtadu syakhsun wahidan, ya, syakhsun wahidan, fa innahu yu'khadhu wa yustadab. Jika ternyata yang murtad orang sendirian, bukan pasukan, bukan kelompok, maka dia dihukum, kemudian diberi kesempatan untuk diampuni, dihukum, diberi pilihan, dan kemudian diampuni. Fa'itaba, jika dia kembali kepada Islam maka diampuni. Wa illa, jika enggak mau maka kutilah, ya baik tadi itu diputuskan, lihat diputuskan. Eta ini kan perlu namanya. Tadi nanti akan ada penjelasan. Walaisa huwa misal kafir asli. Hukum kepada orang murtad itu tidaklah sama dengan orang yang aslinya non kafir. Kenapa? Li anna al-murtada arafa al-haq. Karena orang yang telah murtad itu sesungguhnya dia telah mengetahui kebenaran. Apa itu hak? Yang Islam. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa tau'ihi, dan dia dakhala memasuki agama Allah itu dengan atas dasar pilihannya dia dan sukarela. Tau'ihi, sukarela. Dia masuk Islam itu karena ikhtiarnya dia, pilihannya dia, dan sukarela.
Ya enggak? Orang masuk Islam itu, orang yang telah Muslim itu sesungguhnya saat dia mengenal Islam, dia mengenal hak kebenaran itu, dan dia memilih itu bagian dari pilihannya dia dan kerelaannya dia, bukan karena paksaan. Walaupun kan kalau yang misalnya apa muslimnya karena menikah, tadi kan pilihan dia kan nggak dipaksa untuk mau ya kawin sudah apa kan. Wa i'tiraf anil Islam wa anil Islam huwa al-haq, ya. Dan dia kemudian mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Islam itu adalah kebenaran. Faida irtadda hada talaib minhu bidin, dan jika orang itu sudah telah mengetahui Islam itu adalah agama kebenaran karena dia telah memilih dan juga karena sudah kenal Islam, ketika dia kemudian keluar itu disebut sebagai talaib minhu bidin, dia mempermainkan agama. Jadi orang itu keluar dari Islam itu disebut telah mempermainkan agama. Gitu. Li'annahu arafa al-haqqa wa dakhala fihi, karena dia telah mengetahui kebenaran itu dan memasukinya. Fa idza irtada fa innahu yuqtalu himayatul aqidah. Ketika dia telah murtad, maka dia harus dihukum, harus diperangi dalam rangka memelihara akidah umat. Coba Pak sekarang Pak, coba ya perhatikan. Jika hukum hak hudud tidak ditegakkan, orang mempermainkan agama banyak. Kenapa tidak ada hukuman bagi mereka? Dianggap itu biasa aja. Sehingga orang yang menghina Islam itu ya banyak, sehingga mereka berpendapat bahwa murtad itu bukan bagian dari murtad, karena agama semua sama. Nggak ada Islam murtad itu, nggak ada kafir, ya, nggak ada dan sebagainya. Akhirnya apa? Akidah umat ini menjadi ternoda, nggak ada yang menjaganya. Fahada min hifdzid daruriyati al-habs awwaluha ad-din. Ini adalah bagian dari menjaga ya ad-daruriyati al-khams, 5 unsur yang sangat penting dari agama ini. Fala yatsabu ad-dini al-awbah liman yaslim thumma yartad, bal yuqtalu himayatil aqidati minal talaib. Nah, tidaklah seseorang yang meninggalkan Islam itu, meninggalkan agama itu dalam rangka bermain-main, atau dia sudah mengaku Islam sebelumnya kemudian murtad, maka tidak lain kecuali dia harus diperangi dalam rangka memelihara akidah dari dipermainkan, memelihara akidah Islam tadi permainan. Akhirnya dipermainkan sekarang Pak. Jangan perhatikan sekarang itu banyak orang Islam atau makmumin tapi bermain Islam, ya enggak? Banyak enggak? Ya, bahkan suara mereka didengar, disebarluaskan, digaungkan, dianggap kebenaran, ya enggak? Sehingga kemudian banyak mempengaruhi akidah umat Islam, sehingga pun akhirnya saat orang-orang zalim itu kemudian ya, melabeli para ulama-ulama yang hanif itu dengan label-label yang buruk, perhatikan dan sebagainya, akhirnya akidah umat ternoda yang sudah ternoda ini membenarkan tindakan tersebut. Bagaimana? Dan buka itu apa namanya, banyak yang benarkan. Sikat terus Pak. Lanjut. Tadi man yubtalu bidun istidabah. Di antara orang yang murtad ada yang dia diseberangi tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Di antara orang-orang yang murtad itu ada wajib diperangi, wajib dibunuh maksudnya, tanpa menunggu dia bertaubat. Kenapa? Bahwa ya min takladat biddatihi, karena apa namanya,
murtadnya itu melampaui batas, wis murtad, ya, dia suka mengejek Islam, jengkelno, maka tidak ada hukuman lagi. Fa innahu yuqtalu wa la yastadabu fi madinatin, dia itu dihukum bunuh dan tidak diampuni dalam rangka menjaga agama ini. Wa himadil li awal daruriyati al-khamis allati ja'a al-Islam bi hifdhiha. Rukun Islam harus dijaga, jangan sampai dipermainkan. Baik, kita langsung pada berikut. Yang dimaksud murtad itu siapa saja? Al-murtadu huwa alladzi yakfuru ba'da islami, orang yang kafir dari Islamnya, imma asal pada baik. Siapa saja yang dia murtad? Imma li'tiqadati fi qalbihi. Pertama, orang yang murtad itu adalah orang yang berkeyakinan di dalam hatinya bahwasanya Islam itu bukan agamanya yang paling benar, bahwasanya dia telah mengakui sesungguhnya aku ini bukan bagian dari, walaupun masih Islam, tapi hatinya sudah meyakini itu sudah bagian dari murtad. Aw syakka yahsul lahu fi umuriddin, atau dia ragu-ragu terhadap urusan agama Islam, dia meragukan tentang Islam. Aw fi'lin, atau perbuatan salah. Apa saja? Ini kan dua ya. Yang pertama pekerjaan hati dan keyakinan hati dan keraguan. Yang kedua yaitu dengan perbuatan. Apa itu? Ka'ay yasjuda li ghairillah, sujud kepada selain Allah itu murtad. Au yadbahu li ghairillah, menyembelih untuk kepada selain Allah, murtad. Jadi kalau ada orang Islam Pak, nyembelih korban, nyembelih kambing, nyembelih sapi atau kerbau, kemudian diperuntukkan kepada dahnyam, penunggu sungai, penunggu laut, penunggu sawah, kan ada kan itu ya? Ada nggak itu? Nyembelih kerbau, kemudian dipersembahkan kepada penunggu laut, penunggu tanah, penunggu desa, maka dia dikatakan murtad secara agama. Au yandar di ghairillah, atau dia bernadar kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah. Hada fi'lun man fa'alahu faqad irtadda, inilah perbuatan barang siapa yang melakukan perbuatan itu telah murtad. Au, atau sekarang yang dikatakan murtad melalui lisan, ucapan apa itu? Bi ay yatakallama bisabbillahi ta'ala aw sabbir rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sabbi dinil Islam, kalimat ucapan orang-orang yang kemudian mencela, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina agama Islam, orang Islam, menghina Islam. Ucapan itu termasuk murtad. Dasarnya apa? Orang Islam tapi dia mencela agama ini. Saya nggak percaya Islam itu aturannya paling baik, misalnya begini. Saya Islam tapi saya nggak percaya syariat Islam itu baik untuk ditegakkan, misalnya begitu. Kan dia Islam kan nggak punya. Atau saya Muslim tapi saya nggak percaya kalau sholat lima waktu itu adalah kewajiban. Al-Quran tidak ada dalilnya. Nah itu kan ucapannya, ucapan yang keluar dari lisan. Apa kata Allah? Kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad pada orang itu, apakah kepada Allah dan ayat Allah dan kepada Rasulnya kamu tastahzi'un, mempermainkannya? La ta'tadiru, enggak perlu kamu minta udzur, minta maaf. Jadi kalau orang sudah mempermainkan agama, sudah mencela Allah, mencela Rasulullah SAW, kemudian bahkan mencela agama ini, maka qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu mengatakan beriman. Artinya ini yang mengatakan Allah, ya kan?
yang mengatakan bukan manusia, bahwa orang yang mempermainkan agama ini, mempermainkan Rasulullah, mempermainkan ayat Allah, maka dia cukup dikatakan sebagai orang yang telah murtad dan kafir. Maka farridda murtad itu takunu bil qaul, bisa karena ucapan, wa takunu bil fi'li, bisa karena perbuatan, wa takunu bil i'tiqad, bisa karena keyakinan, wa takunu bil syakki, bisa karena keraguan, fi syai'in min umurid terhadap urusan agama ini, ragu dalam agama ini. Maka semuanya itu bisa dianggap sebagai cukup dikatakan murtad. Kaman syakka fi wujubi salat. Nah, sebetulnya sini Pak, sebagian orang yang ragu-ragu terhadap kewajiban salat. Dituliskan di sini. Orang yang mengaku terhadap hukum bahwasanya salat wajib, dia mengaku salat tidak wajib, maka dia murtad. Aw syakka fi wujubi zakat, atau dia ragu-ragu bahwasanya zakat wajib. Aw syakka fi tauhid, atau dia tidak percaya bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak percaya. Islam tapi tidak percaya Allah Maha Esa. Buktinya apa? Dia masih suka kesekutuan Allah. Fa innahu yukaffiru, fa innahu yukfaru, karena sesungguhnya dia telah kafir. Masyakka yang dimaksud dengan ragu-ragu adalah dua, yaitu taraddad baina amrayni, dia meragukan atau ragu-ragu di antara dua hal. La, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak begini dan tidak begitu, ragu-ragu. Enayo sama seperti orang nggak jelas kan, ini laki-laki apa perempuan sih? Pakaiannya kan, fisiknya kekar seperti laki-laki, atau pakai baju perempuan. Ragu-ragu kan dia. Anda ini mau jadi apa? Mau laki atau perempuan? Orang ragu-ragu ini baik berkaitan dengan gender. Maka orang ragu-ragu seperti itu dalam agama juga sama, tidak jelas agamanya ketika dia ke Islam. Wa anba'u bitakasiratun, banyak sebenarnya macamnya, tapi dalam kitab ini hanya disebutkan beberapa, karena kalau tidak maka sangat banyak yang bisa dikatakan dan itu akan mempersulit kita untuk memahami secara jelas. Yang disebutkan hanyalah yang paling berbahaya, ahamiyatullah, yang paling penting itu dipahami, a'damuha, yang paling besar apa kerusakannya dalam umat Islam. Itu aja yang disebutkan oleh beliau. Fal'an, sekarang fasha al-jahla, ketika kebodohan itu telah menyebar wa istadat warbatuddin, dan telah semakin dalam, semakin keras, semakin keanehan dalam agama semakin banyak. Dhaharan nas, banyak manusia, ya, minal ladina yatasammuna bil ilmi, yang kemudian yatasimuna bil ilmi, yang dikatakan punya agama, punya ilmu, orang-orang yang disebut sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Wa yaquluna, mereka berkata, la, ya, tukaffirun nas, janganlah suka mengkafirkan manusia. Yakfi ismul Islam, cukuplah nama Islam yang melekat padanya. Yakfi annahu, yang cukuplah jika dia mengatakan anna muslim, saya ini muslim, walau fa'al, walaupun dia melakukan tidak hal-hal yang berkaitan dengan kepada Islam tadi, walaupun dia suka mencela Allah, walaupun dia suka mencela Islam, walaupun dia suka menghina Rasulullah SAW, tapi kalau dia mengaku muslim, jangan kau kafirkan dia. Itu kata sebagian orang. Lau dalha diwailah, andai kata dia mencoba ingin memberi kepada selain Allah. Lau sakullah wa rasulahu, atau dia andai kata dia itu menghina Allah Rasulnya, ya, semuanya itu. Lau fa'ala ma tama'ana yaqul, selama dia mengatakan anna muslim, fala tukaffiruhu, janganlah kalian mengkafirkannya dia. Ini manusia zaman sekarang sudah begitu. Wa ala hada yadkhulu fi at-tusamma bil Islam al-batinah wa
wal qaradun wa yadkhulu fihi al-ghuriyun wa yadkhulu fihi al-rafidah wa yadkhulu fihi al-qadiyaniyah wa yadkhulu fihi kullu man yadda'i al-Islam. Walaupun orang-orang dari kebatinan, orang-orang penyembah kuburan, orang-orang wanita Syiah, wanita atau orang-orang yang menurutnya Rafidah, atau orang Qadianiyah, Ahmadiyah. Selama mereka mengaku Islam, maka jangan mengatakan mereka itu kafir. Itu kata orang-orang zaman sekarang. Mereka berkata, la tukafir al-khadam walau fa'ala atau itu ada la tafarraqu bainal muslimin. Alasannya yang penting jangan memecah belah Islam aja lah. Nahnu, kata beliau, nahnu la nufarriqu bainal muslimin. Kami di sini tidaklah memecah belah antara kaum muslim, walakin akan haulai ya laisu muslimin, tapi orang-orang tadi yang disebutkan di atas tadi itu ya, sesungguhnya mereka itu bukan Islam. Li'annahum lama yattaqu nawaqidul Islam kharaju min Islam. Ya karena apa? Kalau mereka kemudian telah melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya dia, maka otomatis dia telah keluar dari Islam dan tidak berhak menyandang gelar Muslim, sehingga tidak perlu kita mengkafirkan orang itu karena sesungguhnya mereka telah kafir. Itu maksudnya. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita melihat orang-orang yang tadi disebutkan telah batal Islamnya, misalnya masalah keyakinan, dia mengaku Islam bukan agama yang paling benar. Secara keyakinan juga dia ragu-ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Atau dia merasa bahwa tidak wajib salat itu tidak wajib, zakat tidak wajib. Atau kemudian dia mencela Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah lebih baik daripada bapaknya. Atau dia mencela agama ini, Islam bukan agama yang paling benar, dan lain sebagainya. Itu semua membatalkan Islam. Itu kalau kata Allah dalam ayat yang tadi itu telah mempermainkan agama ini, nggak perlu minta maaf, telah kafir. Artinya Allah yang mengeluarkan mereka dari Islam itu, sehingga mereka ini tidak berhak menyandang gelar Islam. Itu maksudnya. Yang bikin semuanya mungkin ada dulu aja ya. Baik, selanjutnya sedikit bahwasanya dari semua hal yang disebutkan tadi itu tentang keraguan, tentang keyakinan, tentang orang-orang yang menghina Islam dengan ucapan dan lain sebagainya, yang kemudian oleh Allah sendiri telah dikeluarkan dari Islam karena Allah tidak menerima maaf mereka kecuali mereka dengan taubat dan menyesal setelahnya itu dan kembali kepada Islam, maka masih ada aturan. Tapi kemudian jika tidak, maka tidak diampuni. Persoalannya sekarang adalah ketika ada sebagian orang Islam yang melarang kita, mengatakan oke, kita ikuti, kita tidak memaafkan mereka, tapi Allah yang memaafkan mereka. Tetapi antum wajibu al-malahidah. Maka sekaranglah kita berhadapan dengan orang-orang yang sesungguhnya mereka punya prinsip ateisme, komunisme. Orang-orang yang kemudian mengaku Islam tapi justru mereka menghinakan Islam itu disamakan dengan malahidah. Tetapi yang menarik bahwasanya haulai akhwaru minal malahidah. Orang demikian itu Pak, semuanya itu lebih berbahaya daripada orang ateis, orang komunis itu sendiri. Kenapa? Karena orang ateis itu ya idda'u al-Islam, mereka tidak mengaku Islam. Orang ateis misalnya orang komunis Cina yang tidak beragama, mereka mengaku agama Islam. Orang ateis tidak pernah mengakunya orang Muslim, enggak beragama begitu. Wala idda'u annalladzi hum alaihi Islam, dan dia juga tidak mengklaim bahwa agama yang mereka yakini itu adalah Islam, enggak juga. Amma haulai ya wa yakhda'un nas, tapi orang-orang yang tadi mengaku Islam
mengaku Islam, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka dia keluar dari Islam itu mencoba menipu manusia, ya, dan mengatakan bahwa kafir itu adalah bagian dari Islam. Maksudnya apa? Bahwa walaupun mereka telah melakukan perbuatan orang kafir, selama mereka mengaku Islam, tetap harus dianggap sebagai bagian dari Islam. Nah, itu namanya ateisme dan lebih berbahaya. Wa haula yashaddu minal malaikah. Maka orang-orang seperti ini, Pak, sebenarnya orang-orang seperti ini siapa sih seperti munafik lebih berbahaya daripada ateisme itu sendiri. Mereka itu Allah meletakkan mereka di mana? Di dasar neraka yang paling bawah. Kalian jangan lupa. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mengenali sifat-sifat dan ciri-ciri mereka itu semuanya, supaya apa? Kita bisa membedakan orang-orang yang dianggap sebagai ateis, orang-orang yang kafir beneran, atau orang yang murtad, atau orang-orang yang kemudian secara Islam itu beragama, punya ilmu, tapi justru mendukung pemurtadan juga banyak. Ya, orang yang bergelar ustadz, kiai, haji, profesor, dokter, tapi mendukung apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan yang fatal itu, dia termasuk yang orang tersebut. Wanaqulu nahnu nukaffiru man kharaja dari Islam. Kami hanya mengkafirkan siapa saja yang telah keluar dari, menyatakan keluar dari Islam, mengatakan keluar dari Islam. Amma al-muslim fala yajuz takfiruha. Tapi kepada sesama muslim tentu kita tidak boleh mengkafirkan. Jadi yang dikafirkan itu hanya mereka yang telah jelas kafirannya. Apa tadi kafirannya? Dengan keyakinan dalam hati mereka atau keraguan, ini pekerjaan hati. Kalau ini agak sulit ya. Kemudian dengan ucapan menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama ini, ya, atau dengan perbuatan dia memotong binatang untuk pada selain Allah, dia bersujud kepada pohon misalnya, kepada kuburan misalnya, itu sudah pasti keluar dari agama ini, walaupun dia ngaku muslim. Itu semua adalah bagian-bagian yang oleh Allah telah jelaskan mereka itu semuanya telah keluar dari Islam. Berjalin bahwa baik Al-Quran maupun hadis. Tapi menariknya umat zaman sekarang tidak mengatakan mereka itu sebagai orang kafir. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ada nggak? Ada nih. Ya, alhamdulillah yang ditanyakan itu. Baik, jadi ini persoalan yang berkaitan dengan siapakah yang berhak memberikan hukuman kepada mereka. Kita perhatikan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah dan belum punya kekuasaan, tidak punya negara, maka tak ada hak sama sekali bagi Rasulullah untuk melakukan menghukum. Tapi ketika telah hijrah dan terpilihlah pemimpin yang definitif dari seorang khalifah untuk Rasulullah sendiri atau terpilih kan, barulah kemudian hukum hak itu ditegakkan. Berarti kapan ditegakkannya hukuman itu? Ketika pemimpin yang definitif dalam Islam, tentunya dalam ini adalah Amirul Mukminin lah namanya begitu ya. Kalau saya mengatakan khalifah kok kelihatannya terlalu radikalan. Katakanlah pemimpin muslim yang dipilih oleh kaum muslim dan dijadikan sebagai pemimpin kaum mukmin dan disepakati bersama terbukti dalam satu wilayah disebut dengan negara, wilayah. Maka itulah yang berhak dengan menunjuk para qadhinya, para hakim-hakimnya. Nah, itu yang berhak untuk memberikan hukuman atau mengeluarkan laporan hukum. Tapi bagaimana dengan dia tidak boleh, misalnya pelaku zina langsung dirajam semua orang, nggak bisa, harus dilaporkan kepada pemerintahan begitu.
Nah, pemerintahnya juga yang menurunkan hukuman. Nggak bisa semua orang. Misalnya ada orang murtad, ya. Ada orang keluar tetangga kita keluar masuk agama lain, terus masuk kita gorok, ya kita nggak boleh itu. Yang harus dilaporkan kepada pemimpin yang boleh memberikan hukuman kepada dia. Manusia rakyat biasa tidak boleh. Jadi tidak sembarang orang boleh. Demikian juga saat Rasulullah terjadi, maka saat Rasulullah berkuasa menjadi khalifah, maka yang berhak menurunkan hukuman khalifah. Tidak bisa kemudian dalam mengaku zina para sahabat langsung memutuskan raja, dia nggak bisa. Keputusan itu ada tangan Rasulullah dan para pemimpin Islam pada saat itu yang menunjuk para hakim-hakim di wilayahnya. Ini nggak bisa. Jadi harus ada dulu pemimpin Muslim yang definitif dan dia memimpin suatu wilayah yang disebut sebagai negara. Kalau enggak, nggak boleh. Misalnya wilayah itu adalah wilayah komunitas, boleh nggak? Nggak boleh. Kacau nanti agamanya jadinya. Jadi hukum itu harus pasti. Hanya kita kemudian berhati-hati kepada orang-orang yang sudah jelas kafirannya atau murtadnya tadi. Berhati-hati agar kemudian kita bisa mengingatkan kepada yang lain. Dan yang kedua tentu kita bisa memberikan mengajak dia untuk kembali kepada Islam. Itu adanya. Tentang orang yang siapa sih yang berhak memberikan hukuman adalah penguasa yang dari. Kalau di Indonesia gimana? Tidak bisa, karena belum terbentuk pemerintahan yang disepakati oleh seluruh umat Islam sebagai pemerintahan yang berhak menerapkan hukum Islam seperti itu. Yang lain nggak ada. Ada ya. Baik, cukup kita coba sampai sini. Kita akhiri dengan doa kita pada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.